Erik ten Hag memilih untuk tidak membocorkan rencana masa depan terkait gelandang Austria Marcel Sabitzer menjelang pertandingan Bournemouth. Menjelang akhir musim, Erik ten Hag memberikan kabar terbaru terkait masa depan salah satu pemainnya jelang laga Manchester United melawan Bournemouth di Liga Primer. Ten Hag berbicara tentang situasi pemain pinjaman dari Bayern Munich, Marcel Sabitzer. "Kita akan lihat, tapi itu bukan fokus utama kami. Fokus utamanya adalah pertandingan melawan Bournemouth," ucap Ten Hag ketika ditanya apakah dia berencana untuk mempermanenkan Sabitzer. Setan Merah berencana membangun ulang skuadnya di bawah asuhan Ten Hag dengan mendatangkan pemain untuk posisi yang tepat. Mereka mencari gelandang baru dan mempertahankan Sabitzer 1 tahun lagi sepertinya bukan pilihan yang tidak terlalu berisiko. Pemain internasional Austria tersebut mampu beradaptasi dengan kehidupan barunya di Manchester dan telah terbukti menjadi anggota tim yang berharga. United telah dikaitkan dengan banyak gelandang di seluruh Eropa. United saat ini berada di urutan keempat klasemen Liga Primer dan bersaing dalam perebutan zona Liga Champions dengan Newcastle United dan Liverpool. Setan Merah 3 poin di belakang The Magpies dan unggul 1 poin atas The Reds yang berada di urutan kelima, tapi Setan Merah masih memiliki 1 laga tunda. Mereka bakal menghadapi Chelsea dan Fulham dalam 2 pertandingan liga terakhir mereka sebelum menghadapi rival sekota, Manchester City, di final Piala FA. Jones mengaku sulit untuk berbicara dengan rekan satu tim, karena tidak bisa menjadi bagian dari skuad di atas lapangan. Manajemen Manchester United secara resmi telah mengumumkan tidak mempertahankan Phil Jones sebagai bagian tim di musim depan setelah kontraknya selesai pada musim panas nanti. Jones telah membela United selama 12 musim sejak direkrut dari Blackburn Rovers. Namun di bawah asuhan Erik ten Hag, namanya tidak terdengar akibat bergelut cedera. Praktis Jones tidak pernah dimainkan sepanjang musim ini. Dalam surat terbukanya kepada fans United, Jones mengutarakan, dirinya sudah berusaha memulihkan cedera berkepanjangan, namun tidak membuahkan hasil sesuai harapan. "Saya berharap bisa bermain lebih banyak. Saya mengatakan dari lubuk hati saya melakukan semua yang saya bisa. Saya melakukan semua yang diminta tim medis dari saya," ujar Jones dikutip laman Manchester Evening News. "Saya tidak pernah berhenti dalam mengejar mewujudkan impian, dan mewakili Manchester United di lapangan. Saya menghabiskan beberapa hari yang sulit, jauh dari keluarga saya, merehabilitasi, dan memulihkan diri dari semua orang, memulihkan diri dari lapangan latihan. Saya sudah bilang sebelumnya, saya bahkan merasa sulit untuk berbicara dengan rekan satu tim. Saya sedih karena tidak dapat membantu mereka. Saya sedih karena keluarga saya tidak bisa melihat saya di hari pertandingan. Anda merasa seperti mengecewakan banyak orang." Jones menambahkan, ia menerima keputusan klub yang tidak memperpanjang kontraknya. Menurut pria berusia 31 tahun ini, ia kini menatap ke masa depan terkait karirnya sebagai pesepak bola. "Terkadang, dalam hidup, hal-hal yang tidak kita sukai terjadi. Tetapi kita harus belajar menerimanya, dan berdamai dalam pikiran bahwa kita melakukan semua yang kita bisa untuk mengatasi tantangan. Dalam karir dan kehidupan Anda, hanya itu yang dapat kita lakukan," beber Jones. "Jalannya bisa terjal, dan membuat Anda keluar jalur. Ini tentang bangkit dari kemunduran, dan berusaha terus maju. Ini adalah pelajaran yang akan saya dorong ke tantangan berikutnya." Marcus Rashford sudah kembali berlatih di Manchester United, namun ia masih diragukan tampil dalam perjalanan tim ke Bournemouth karena sakit. Marcus Rashford, yang mencatatkan rekor gol terbaik pribadi dengan 29 gol untuk Manchester United musim ini, absen sejak menghadapi West Ham pada 7 Mei akibat berbagai benturan kecil. Erik ten Hag berharap dapat memainkan sang penyerang untuk pertemuan dengan The Cherries, namun ia merasa kurang fit dan mungkin akan kembali absen di Vitality Stadium. Ten Hag mengatakan kepada wartawan saat memberikan kabar terbaru tentang kebugaran skuadnya, "Jadi hal yang positif, Rafael Varane sudah pasti tersedia. Scott McTominay
sudah bergabung dalam latihan. Ketika kami mengetahui seberapa baik dia dalam latihan, maka kami tahu apakah dia akan bermain. Rashid berlatih dengan baik sepanjang pekan, namun hari ini ia mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit. Kami harus melihat bagaimana ia pulih pada hari ini dan melihat besok. United akan menghadapi pertemuan dengan Bournemouth untuk mengembalikan keunggulan 4 poin mereka atas Liverpool dalam perebutan kualifikasi Liga Champions, sementara juga memiliki 1 pertandingan di tangan atas The Reds, dengan Ten Hag mengatakan tentang upaya untuk finish di posisi 4 besar. Saat saya melihat proyek ini, pertama-tama penting untuk masuk ke Liga Champions. Saya menatap pertandingan berikutnya, Bournemouth. Kami harus memenangkan laga itu untuk masuk ke Liga Champions. Fokus pada pertandingan, duel yang akan datang, pertandingan pertama adalah yang terpenting. Saya pikir Bournemouth adalah klub yang sangat brilian. 3 pertandingan sebelum akhir musim, mereka sudah pasti berada di Liga Premier musim depan. Ini sangat besar. Anda dapat melihat pola yang jelas, sangat bagus. Proses takeover Manchester United dilaporkan akan berlarut-larut hingga musim panas, mengingat keluar Glazer belum sepakat soal penjualan. Banyak supporter menyambut baik kabar penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer. Dalam hal ini, Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani melayangkan penawaran dan memimpin perlombaan untuk menguasai setan merah, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai sampai detik ini. Menurut The Telegraph, kesepakatan sebelum akhir Mei sekarang dianggap tidak mungkin. Terlepas dari kenyataan bahwa jendela transfer berikutnya akan dibuka pada 10 Juni, dan dengan manajer Erik ten Hag ingin tahu di mana posisinya dalam hal anggaran perekrutan, keluarga Glazer belum menentukan penawar mana yang mereka sukai. The Athletic melaporkan bahwa ketidaksepakatan internal antara kepemilikan saat ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap penundaan proses. Sheikh Jassim disebut melayangkan tawaran baru, yang mendekati harga yang diminta keluarga Glazer senilai 6 miliar pound, 7 miliar dolar, dengan politisi Qatar tersebut berusaha untuk mengambil kepemilikan penuh atas United. Sedangkan Ratcliffe menawarkan untuk membeli 69% saham kepemilikan keluarga Glazer, selagi juga mengajukan proposal 50,1% pengambil alihan klub yang akan memungkinkan wakil ketua saat ini Avram dan Joel Glazer untuk bertahan. Ada desas-desus, dengan United memenangkan Piala Liga musim ini dan juga lolos ke final Piala FA, keluarga Glazer mungkin memutuskan untuk tidak menjual sama sekali. 3 firma investasi Amerika, Elliott Management, Carlyle Group, dan Ares Management, menawarkan solusi alternatif untuk keluarga Glazer sebagaimana mereka bersedia berinvestasi di klub melalui pembelian saham minoritas.